juga memiliki NPSN sehingga menjadi SMK Sirojul Huda II dengan kompetensi tata busana. Seiring waktu berjalan, kedua SMK ini membuka kompetensi keahlian yang baru masing-masing ya. Untuk SMK Sirojul Huda I membuka jurusan multimedia, ya, SMK Sirojul Huda II membuka jurusan administrasi perkantoran. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka namanya MPLB ya, untuk spektrum baru. Itu sejarah singkat mengenai SMK. Kenapa ada SMK Sirojul Huda I atau SMK Sirojul Huda II. Dan tadi yang ditanyakan oleh kalian adalah BMW ya. Maaf Pak, Ya. mungkin bisa diulang lagi tentang sejarah Sirojul Huda, karena anak tadi ada beberapa teknis yang perlu dikerjakan. Jadi ada teknis suara yang tidak terekam. Oh gitu. Pak, ini Sejarahnya aja Pak. oh berarti itu membuat saya menjadi kerja dua kali Pak Ardian ya. Aduh. Ya betul Pak, maaf. Dimulai Pak. Baik, seperti permintaan daripada host kita, Bapak Ardian, bahwa SMK Sirojul Huda itu di awalnya adalah SMK Sirojul Huda, tidak ada satu, tidak ada dua. Jadi SMK kita ini berdiri tahun 2003 itu dengan kompetensi yang kita buka adalah jurusan TKRO, ya, teknik kendaraan ringan otomotif. Ya. Karena dari pimpinan yayasan kita, ya, yaitu Dr. Kiai Haji Mahsunul Alim, MM, itu menginginkan anak-anak santri itu bukan hanya pintar dalam mengaji, tapi juga mereka bisa mandiri, ya, bisa memiliki kompetensi, memiliki keahlian ya untuk mengembangkan diri mereka ya, dalam hal ini di bidang otomotif ya, di mana otomotif ini semakin hari ya semakin bertambah maju, bertambah pesat perkembangannya. Dan juga sejarah dari SMK Sirojul Huda ini, kita ketahui bahwa SMK Sirojul Huda I adalah SMK yang pertama dibuka ya oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sirojul Huda, dan SMK Sirojul Huda II itu adalah program dari Kementerian Pendidikan Nasional ya, Kemendikbud ya. Itu dulu ada yang namanya program SMK kecil kelas jauh, yang namanya kecil nggak banyak ya. Dan jauh juga. Kenapa ini jauh? Karena ini adalah rintisan ya SMK induk dari SMK Negeri 3 ya. Dulu SMK induknya adalah SMK Negeri 3 Kota Bogor ya. Di mana kita ada pesantren membuka program SMK kecil kelas jauh ya. Sedangkan kita juga memiliki lembaga pendidikan formal yang lain. Contohnya di sini kita ada SMP, ada juga SMA, dan SMK Sirojul Huda yang baru berdiri 1 tahun. Nah, kita ikuti program tadi sehingga kita harus menyiapkan guru. Guru apa? Guru adaptif normatif. Ya. Guru pelajaran-pelajaran seperti bahasa Indonesia, terus juga pelajaran penjas, pelajaran bahasa Inggris, IPA, IPS, fisika, kimia, itu disiapkan dari kita. Sedangkan untuk guru produktifnya itu kita gurunya didatangkan dari SMK Negeri 3 yang menjadi SMK induk kita. Ya, guru produktifnya di sini kita mengambil jurusan tata busana. Ya, kebetulan SMK Negeri 3 adalah SMK pariwisata yang salah satu kompetensinya di sana itu ada tata busana, sehingga kita juga di sini
mengambil kompetensi tata busana. Setelah tahun 2007, jadi 3 tahun setelah kita menginduk dengan SMK Negeri 3, akhirnya kita menjadi sekolah yang mandiri, mengajukan kepada Dinas Pendidikan menjadi sekolah SMK kecil kelas jauh yang mandiri. Itu sudah keluar surat izin operasionalnya pada tahun 2007, dan pada waktu itu juga kita mendapatkan nomor pokok sekolah nasional NPSN, sehingga SMK Sirojul Huda yang pertama itu Sirojul Huda 1 yang kompetensinya TKRO itu menjadi SMK Sirojul Huda 1 Kota Bogor. Sedangkan SMK kecil kelas jauh ya itu menjadi SMK Sirojul Huda 2. Tahun 2008 SMK Sirojul Huda 1 menambah kompetensi dengan kompetensi multimedia karena perkembangan zaman, juga animo masyarakat yang sangat antusias untuk ke dunia IT, dunia teknologi, sehingga kita buka jurusan multimedia. Tahun 2010 SMK Sirojul Huda 2 juga tidak mau ketinggalan ya. Sehingga kita mencoba untuk membuka kompetensi baru, yaitu dengan dulu adresi perkantoran ya. Itu saya ingat waktu itu saya setelah 2 tahun berdiri, ada siswanya kelas 11, izinnya baru diurus, Pak Rian. Baru diurus, sehingga saya diberikan amanah oleh yayasan. Pada waktu itu pekerjaan pertama saya adalah ketika menjadi kepala sekolah adalah mengurus izin operasional untuk kompetensi administrasi perkantoran. Saya ada sesuatu yang menggelitik Pak dia. Apa itu Pak? Salah satunya adalah ketika saya waktu itu ketemu dengan Wakasek bidang Wakasek ya, apa namanya di dinas itu ada bidang kurikulum, seksi bidang kurikulum, dan itu Pak Jajang kalau nggak salah. Saya bicara kepada Pak Jajang, saya kepala SMK Sirojul Huda 2 yang baru diangkat, saya ingin mengajukan izin operasional, tapi sekolah ini ya kompetensi ini sudah 2 tahun berjalan, belum diurus izinnya. Nah, saya waktu itu dibilang sama bagian kurikulum dinas pendidikan, wah bandel ini sekolah katanya. Saya sampai dibilang gitu, bandel katanya. Karena apa? Karena udah 2 tahun udah 2 tahun kompetensinya nggak diurus-urus sama kepala sekolah yang lama, sehingga saya di situ yang tugas pertama saya menjadi kepala sekolah adalah mengurus izin operasional administrasi perkantoran, dan alhamdulillah ya kita mendapatkan izin tersebut ya, mendapatkan izin operasional untuk membuka kompetensi baru ya, biarpun bukan baru ya, sudah 2 tahun berjalan, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar sampai sekarang. Itu sejarah singkat ya, sangat singkat sekali ya, karena kan perjalanannya udah lama tuh ya. Cuma kita rangkum saja mungkin juga hanya 10 menit atau 20 menit. Tadi yang ditanyakan apa Pak Ardian? Tentang BMW Pak. Apakah BMW. Apakah ini sebuah mobil, apakah sebuah sistem, apa sebuah program? Gitu. Ini BMW ini diluncurkan udah lama oleh Kemendikbud. Ya, saya juga ambil istilah ini dari Kemendikbud ya. Jadi kalau orang-orang SMK mungkin sudah tahu lah, kepala sekolah SMK itu sudah tahu ya apa sih BMW gitu kan. Karena kan SMK pada kompetensi otomotif ya. BMW bukan kendaraan ya, atau bukan juga singkatan dari buat mancing wanita ya. Kalau BMW bahaya ya.
kalau BMW yang buat mancing wanita itu kendaraan, ya kendaraan dari Eropa ya. Nah di sini BMW adalah SMK itu lulusannya harus siap apa? B-nya adalah harus siap bekerja. Jadi mereka ketika sudah lulus dari SMK, salah satu satuan pendidikan, itu harus siap bekerja, siap tampil di industri, bukan tampil di masyarakat saja, di industri gitu ya. Gitu. Siap bekerja, memiliki keterampilan, ya, dan bisa berkontribusi di perusahaan tersebut sesuai dengan kompetensi yang diambil, ya, yang diampu. Yang kedua, M-nya adalah melanjutkan. Ada istilah, katanya ada orang bilang, katanya kalau masuk SMK nggak bisa melanjutkan. Kata siapa? Itu mitos, ya. Jadi apa? Ketika lulus dari SMK tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan perguruan tinggi yang diinginkan oleh anak-anak. Tentunya mereka tinggal melanjutkan saja, ya. Misalkan jurusan otomotif, ini mereka nanti akan melanjutkan ke jurusan otomotif lagi yang yang mereka ampu gitu untuk advance-nya. Nah, itu M-nya ya, melanjutkan. W-nya adalah berwirausaha. Ya, jadi anak SMK karena ada mapel PKWU sehingga bisa mereka setelah lulus itu berwirausaha. Sekarang banyak sekali para pelaku-pelaku bisnis, ya, anak-anak muda, pengusaha-pengusaha, ya. Ya contohnya Pak Ardian sendiri, ya. Ya, yang memiliki marketplace, ya, di Tokopedia, terus juga di Shopee. Maaf saya menyebutkan merek. Saya tidak di endorse. Saya tidak di endorse, tapi ya itulah gitu ya. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ada sekarang, anak-anak yang sudah lulus pun bisa langsung berwirausaha. Mereka memiliki keterampilan, mereka memiliki ilmu di bidang kewirausahaan, itu bisa berwirausaha dengan marketplace tadi. Tidak butuh tempat, toko, gudang dan lain sebagainya, hanya butuh tempat, ya mungkin tidak besar, mungkin hanya 2x3 meter, ya, dan yang tidak memiliki gudang pun mungkin juga bisa menjadi seorang reseller ataupun menjadi dropshipper, ya. Dropshipper bisa, seller bisa. Perbedaannya antara, saya jadi bertanya nih, nggak apa-apa ya, antara dropshipper dan reseller itu apa sih perbedaannya? Sebenarnya sama aja Pak. Kalau dropship itu mungkin menitipkan nama. Menitipkan nama. Terus? Jadi si seller ini menitipkan namanya kepada penjual agar dikirimkan sesuai nama si seller ini. Seperti itu. Oh gitu. Nah sekarang ada program baru, ya. Ada affiliate ya, atau affiliator orangnya, ya. Itu salah satu mungkin kita bisa menjadi pelaku usaha tanpa harus ada modal, ya. Sama nggak dengan tadi dropshipper dengan reseller tadi? Kalau dropshipper mungkin lebih ke dia menitipkan pengiriman. Kalau untuk affiliate itu seperti kita mempromosikan sebuah produk, jadi dia mempromosikan kepada orang lain, nanti setelah terjual atau dibeli sama pembeli, nanti dia akan mendapatkan komisi berapa persen, seperti itu. Sangat ini sekali, bagus sekali, ya. Kalau anak-anak SMK Sirojul Huda, ya setelah lulus itu bisa langsung
bisa berkontribusi ya di apa namanya di bidang apa namanya usaha tadi gitu ya, menciptakan para pelaku usaha ya atau para pelaku bisnis gitu ya. Dan di sebuah negara perhatian ini, kalau para pelaku usahanya itu minimal ada 5% dari jumlah penduduk ya, jumlah penduduk di sebuah negara itu akan maju, akan mandiri itu ya, akan mandiri perekonomian bangsa ya. Syaratnya itu harus ada 5% dari jumlah penduduk ya. Kita bayangkan saja, satu orang pelaku usaha mungkin dia memiliki karyawan bukan hanya satu, bisa 10, bisa 100 ya, bisa 1000, bisa 2000, bisa 10.000, bisa 100.000 atau mungkin 1 juta ya, ratusan ribu apa namanya pekerja. Nah, satu orang saja kalau sudah bisa membawahi misalkan 1.000 orang pekerja, itu pengangguran akan hilang di bumi Indonesia. Nah, syaratnya tadi harus 5% ya, bisa 5% dari jumlah penduduk Indonesia itu. Kalau Indonesia sekarang 267 juta gitu ya. Nah, 5%-nya berapa orang gitu ya? Berapa ribu orang, berapa ratus orang ya? Mungkin jutaan ya, mungkin ya. Misalkan gini, kalau misalkan kita punya 100.000 saja ya, jumlah penduduk Indonesia itu kan sebuah populasi besar ya. Kalau 5%-nya itu sekitar 5 juta ya, 5 juta orang gitu kan pengusaha ya, itu baru 100.000 ya. Kalau 200 juta ya mungkin sekitar 10 juta gitu menjadi seorang pelaku pengusaha. Dan pengusaha tadi pasti memiliki, biarpun tidak semuanya memiliki ratusan ribu, ada juga mungkin pengusaha ada punya 1 karyawan, 2 karyawan, 3 karyawan, itu tidak masalah ya. Jadi kalikan dengan 10 juta pengusaha tadi. Nah, itu negara Indonesia pasti akan maju ya. Dan apa namanya, saya akhiri ya podcast ini dengan kita ini perlu lulusan tingkat menengah yang memiliki keterampilan ya, bukan hanya kognitif saja pengetahuan, tapi juga psikomotor ya, keterampilan, dan juga afektif ya. Jadi kompetensi itu, anak berkompetensi harus memiliki 3 aspek tadi. Yang pertama adalah aspek kognitif. Kognitif adalah pengetahuan ya. Yang kedua adalah psikomotor. Bagaimana anak bisa kalau di sini ada anak otomotif, ketika disuruh buka ban, mereka bisa membuka ban sesuai dengan SOP, standar operasional prosedurnya. Yang ketiga adalah afektif. Afektif ini kalau bahasa sekolahnya adalah sikap perilaku ya, kalau bahasa pesantrennya akhlak. Jadi 3 aspek ini yang harus dimiliki oleh siswa SMK Sirojul Huda ya, untuk menyiapkan apa namanya masa depannya yang gemilang ya. Itu saja mungkin Pak Ardian untuk podcast kali ini. Enggak, closing statement. Oke, terima kasih, bagus atas pemaparannya yang disampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit informasi yang kita dapatkan dari sejarah singkat SMK Sirojul Huda. Mungkin di next video kita akan melanjutkan tema lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.